Halo, selamat siang Bapak Ibu. Selamat datang di latest news and trading updates bersama saya Anita Lubis dan bersama juga dengan G Education. Hari ini, hari Selasa, 5 Juli tahun 2022, kita akan melihat nih keadaan pasar gimana nih ya Senin kemarin. Tapi kalau kita ngomongin sama Amerika kayaknya libur ya. Jadi kita nggak akan terlalu bahas banyak ke saham Amerika yang kemarin, karena mungkin kalau Bapak Ibu masih bisa membuka recording yang kemarin udah saya sempat ya, kalau di Jumat kemarin volume dari perdagangan cukup tinggi, karena menanti-nanti liburnya Amerika Serikat kemarin ya, libur Independence Day-nya si Amerika tersebut. Nah, tapi kalau kita ngomongin berjangka gitu ya, tadi pagi indeks Dow Jones itu naik tipis di 0,32%, S&P 500 naik di 0,37%, Nasdaq 100 naik di 0,48%, Russell 2000 naik di 0,27%, Nike 225 naik, bukan naik ya, lebih tipis banget ya, sebenarnya nggak kemana-mana, turun 0,02%, Euro Stoxx 50 naik 0,64%, DAX 0,63%, dan biasa yang berbeda, VIX turun di 0,32%. Kemarin kita udah ngebahas tentang sahamnya Jerman. Nah, nanti malam kira-kira buka saham apa nih ya? Gitu ya. Kita bisa buka Coca-Cola. Mungkin Bapak Ibu yang udah ikut grup community waktu itu dari G Education pernah ngasih analisa tentang Coca-Cola. Dan kita bisa lihat ya, Coca-Cola naik minggu-minggu ini gitu ya. Dan kita harap take profit untuk di middle term to long termnya bisa ke $76. Jadi kalau misalnya hari ini kira-kira mau apa nih ya? Kalau mau main aman blue chip aja untuk ke jangka menengah, ke jangka panjang. Dan kalau bisa dilihat, boom, Jumat kemarin Coca-Cola lumayan ya, naiknya cukup cantik, candle-nya full ya. Nah, itu dari Coca-Cola. Lanjut kita akan ngebahas tentang komoditas. Nah, Senin kemarin emas ini menguat, tapi menguat ya emas ini karena pelemahan dari dolar Amerika Serikat. Harga emas di pasar spot naik di 0,28% gitu ya, menjadi 1.816,54 per ounce-nya setelah menyentuh level terendah 5 bulan. Jadi kalau kemarin ngomong emas mengalami penurunan dan sebagainya gitu ya, sempat naik akhirnya ya Senin kemarin. Sedangkan kalau emas berjangka Amerika Serikat meningkat dari 0,38% menjadi 1.808 USD per ounce-nya. Nah, habis ngomongin minyak mentah gitu ya, ini salah nih ya, kita habis ngomongin emas kita ngomongin minyak mentah. Kalau minyak gitu ya, menguat tadi malam atau Senin gitu ya, karena kekhawatiran pasokan yang didorong penurunannya output OPEC ya. Dan kemarin juga saya sempat mention ya, karena ada force major-nya dari Libya gitu ya, juga membuat pasokan minyak mentah ini jadi berkurang. Nah, jadi kalau kita ngomongin sementara minyak mentah berjangka atau patokan internasionalnya itu sempat melesat nih ya, naik di 2% menjadi 2,26 USD. Nah, sementara minyak mentah West Texas Intermediate atau WTI ini sempat di 2,20 USD, naik ya, 2,22 USD atau naik sebesar 2% menjadi 1.110 USD per barelnya. Nah, juga kemarin sebenarnya volumenya agak tipis ya, karena kemarin juga kemerdekaan Amerika, hari kemerdekaan Amerika, jadi volume perdagangannya tidak terlalu tipis. Nah, ngomongin berjangka tadi pagi gimana nih ya? Tadi pagi sempat hijau di 1,61%, naik di 110 untuk WTI. Brent turun tipis banget tapi ya, di 0,03% di 113. Gold naik 0,52% tadi pagi, dan silver naik 1,72%. Kalau kita langsung lihat chartnya ya, XAU USD gimana nih hari ini? Kalau kemarin sempat turun ya, menyentuh bottom-nya gitu ya, di daerah sini gitu ya. Kalau kita lihat dari stokastiknya masih bisa naik ya hari ini, untuk kalau kita pakai time frame daily gitu ya. Tapi gimana kalau misalnya 30 menit gitu ya? Kita bisa lihat di 30 menit, kita ganti time frame-nya. Oke, ini masih bullish trend ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih bisa melihat di XAU USD ini masih bullish trend. Jadi kalau misalnya mau beli, Bapak Ibu bisa untuk membuka posisi buy. Ada selamanya nih ya, selama harganya tidak turun gitu ya, tidak turun di area 1797. Oke, itu untuk gold.
gold ya, XAU USD. Next kita ke mata uang. Tadi kita udah ngomong emas naik, otomatis biasanya dolar merosot gitu ya. Dolar AS turun 0,2%, tetapi masih bertahan sih sebenarnya di level tertingginya. Jadi emang si greenback ya masih aja di atas walaupun kemarin sempat tipis nih ya, diturun 0,2%. Nah kalau ngomongin mata uang lainnya seperti euro dan pound sterling ini sempat menguat ya terhadap mata uang safe haven gitu ya. Di mana ada peningkatan gitu ya sentimen resiko global dalam sesi perdagangan kemarin. Nah, sterling, ya, pound sterling dan euro naik terhadap dolar Amerika Serikat, yen, Jepang, dan franc Swiss. Nah, mata uang tunggal euro kemarin sempat menguat di 0,2%, tapi masih bertahan sedikit di atas level terendah 5 tahunnya. Oke, kita lihat aja ya. Kalau tadi pagi gimana sih? Oh, tadi pagi masih ya mengungguli pound sterling, euro, Australian dollar, New Zealand itu masih mengungguli si USD, tapi si USD itu ya masih menguat terhadap Swiss franc, Canadian, dan Japan ya. Lanjut aja kita lihat gitu ya, chartnya apa nih. Nah kalau Bapak Ibu buka gitu ya, Euro USD, sebenarnya kalau kita lihat ini sebenarnya ada membuat pattern cantik ya kalau kita buka di time frame daily. Moga-moga gitu ya, moga-moga si chart ini gitu ya, nggak turun lagi ke bawah. Kalau misalnya dia turun ke bawah, akan breakout di harga 1.03678 ini mungkin akan melanjutkan downtrend-nya. Tapi kalau kita harap gitu ya, pound sterling, euro gitu ya bisa mengalami kenaikan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini bisa membuat sebuah chart pattern yaitu double bottom. Nah, ketika double bottom ini bisa menembus gitu ya, atau kita bilang strong buy-nya lah ya di 106 053 ini kemungkinan bisa rally naik ke atas. Nah, kalau kita lihat 30 menitnya gimana nih gitu ya. Kita lihat 30 menitnya apakah hari ini masih bisa buy gitu ya trennya. Dari secara tren masih oke ya Bapak Ibu, masih ada bullish trend. Jadi kalau Bapak Ibu habis nonton ini gitu ya, terus mau beli, kita lihat dulu. Selama dia nggak menembus ke bawah di 104.160 atau di daerah sini gitu ya, Bapak Ibu masih bisa untuk membuka posisi buy. Jadi ini untuk euro USD. Take profitnya di mana? Oke. Take profitnya bisa pertama di sini 1.04525 atau mau agresifan lagi naik dikit gitu ya, bisa di sini 1.04735. Ini untuk euro USD. Next, terakhir cryptocurrency. Siapa ya yang senang ya cryptocurrency naik? Ini sebenarnya kenapa bisa ke angka 20? Karena sebenarnya kemarin El Salvador nyerok 80 Bitcoin. Bayangin ya, di harga 1,5 juta US dollar. Jadi El Salvador kemarin sempat nyerok di harga 19 ribuan. Jadi makanya BTC hari ini naik di angka 20 ribuan. Ya kita harap ya semoga Bitcoin masih bisa naik lagi. Tapi seperti yang saya bilang gitu ya, walaupun hari ini beritanya kemarin masih oke ya, El Salvador nyerok gitu ya. Cuman kita lihat ya, dalam segi middle term-nya masih membuat sideways. Jadi ini kenapa gitu ya, kita harus perhatikan juga money management kita. Semoga aja dengan El Salvador nyerok nih ya kemarin bisa membuat peluang baru untuk cryptocurrency naik ke atas. Tapi kalau dari segi tren ini masih sedikit sideways ya, walaupun sebenarnya cenderung untuk mau mencoba naik ke atas. Semoga aja bisa naik ke atas jika emang dia nembus ya Bapak Ibu di harga 21.000 gitu ya. Mungkinan gitu ya dia bisa akan naik ke atas. Karena kalau misalnya kita lihat ini sebenarnya juga dia mau bikin double bottom nih ya. Cuman kalau aman ya kalau dia emang benar-benar mau bikin double bottom itu ada di harga 22.000. Jadi kalau ngelewatin 22.000 ini kemungkinan masih Bitcoin bisa rally ke atas. Oke, untuk yang terakhir ada kalender ekonomi. Nah, sayangnya kalender ekonomi hari ini kurang ada berita bagus ya. Mungkin nanti di jam 5, hati-hati pound sterling, tapi sebenarnya nggak terlalu important banget karena warnanya warna oranye ya. Jadi ada bank sentralnya ya, Bailey, itu si Bapak Bailey gitu ya, speaks gitu ya, paling cuma memberikan informasi tentang seputar financial atau seputar ekonomi dari negara tersebut. Oke, jadi itu aja Bapak Ibu untuk news update hari ini. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa ya langsung chat di grup
community. Terus jangan lupa follow semua sosial media kita di Facebook Cie Education, Instagram @Cie Education, dan YouTube Cie Education Indonesia. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasinya supaya mendapatkan video-video terbaru dari Cie Education. Oke, kalau begitu sekian dari saya. Selamat siang dan selamat beraktivitas.